Balik lagi di channel Prova Reptile. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai gen resesif. Tapi sebelum itu, Prova mau kasih sedikit disclaimer dulu. Prova bukan ahli biologi maupun genetik. Semua informasi yang akan Prova bagikan kalian merupakan ilmu-ilmu yang Prova dapatkan dari berbagai sumber di luar sana dan juga pastinya dari pengalaman pribadi Prova sendiri. Jadi, apabila ada yang kurang tepat atau ada yang perlu diluruskan, jangan sungkan-sungkan, langsung aja tulis di komentar ya. Prova akan membahas dengan bahasa yang sesimpel mungkin agar bagi kalian yang awam juga dapat lebih mudah untuk memahaminya. Sebelum kita masuk pada seluk-beluk gen resesif, Prova mau kasih tahu dulu ke kalian, mob gecko apa aja sih yang termasuk dalam kelompok genetik resesif. Yang pertama ada tramper, kemudian yang kedua bell, yang ketiga rainwater, yang keempat eclipse, yang kelima blizzard, dan yang keenam Marpi patternless. Oke, setelah tahu mob-mob apa saja yang termasuk dalam kelompok gen resesif, sekarang kita masuk pada pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan gen resesif itu? Gen resesif adalah gen dengan sifat yang lemah. Gen resesif ini hanya bisa terlihat secara visual apabila terjadi penggabungan antara dua gen resesif yang sama. Apabila hanya ada satu gen resesif saja dalam sebuah perkawinan, maka gen resesif tidak akan terlihat pada keturunannya nanti secara visual. Tetapi keturunan tersebut akan menyimpan gen resesif yang kita sebut dengan sebutan het atau heterozigot. Jadi, apabila ada yang bertanya pada kalian, het itu maksudnya apa sih? Kalian bisa menjawab, het itu maksudnya gecko tersebut membawa gen resesif, tapi tidak dapat kita lihat secara visual. Jadi bisa dibilang masih setengah jadi gitulah. Gecko yang membawa het resesif, jika kita kawinkan dengan gecko yang membawa het resesif yang sama, dapat menghasilkan keturunan resesif. Apakah itu artinya sama saja kalau kita kawinkan gecko resesif sama gecko yang het resesif? Jawabannya adalah beda. Memang sama-sama bisa menghasilkan keturunan resesif, tapi yang membedakan adalah presentase keberhasilannya. Karena di video ini kita khusus membahas mengenai gen resesif, maka Prova akan coba menjelaskan ke kalian cara untuk menghitung presentase keberhasilan untuk kita menghasilkan keturunan resesif. Mungkin pada awalnya akan terlihat rumit, tapi coba ikuti dengan pelan-pelan, bila perlu sambil siapkan alat tulis kalian dan juga catat. Cara menghitung ini cukup penting, karena apabila kita mengerti dasar dari cara menghitung ini, maka akan sangat mempermudah kita untuk menentukan proyek kita ke depannya. Nantinya kalian tidak lagi kebingungan akan menghasilkan keturunan seperti apakah apabila kalian mengawinkan gen resesif ini. Oke, kita mulai saja. Jika memungkinkan, pause dulu video ini dan siapkan alat tulis kalian, karena apa yang akan Prova sampaikan akan jauh lebih mudah apabila kalian sambil mencatatnya. Oke, kita tulis dulu genetiknya. Yang pertama, kita tulis resesif. Di sini kita akan lambangkan gen resesif sebagai huruf besar semua, yaitu A besar dan A besar. Jadi kita gambarkan dengan dua huruf A besar. Kemudian yang kedua ada het resesif. Di sini het resesif karena setengah resesif atau setengah jadi, kita akan gambarkan dengan A besar dan juga A kecil. Kemudian yang ketiga adalah normal. Normal di sini akan kita lambangkan dengan dua huruf A kecil. Oke, yang pertama kita akan mengawinkan sepasang gecko resesif. Begini cara berhitungnya. Berarti kita akan mengawinkan dua huruf A besar
dan juga 2 huruf A besar. Langkah awal, kita membuat tabel dengan 4 kotak seperti ini. Kemudian kita tulis genetik indukannya, yaitu 2 A besar di atas dan juga 2 A besar di samping. Kemudian tinggal kita kalikan saja hasil per kotaknya. A besar yang ini akan bertemu dengan A besar yang di sebelah sini. Kemudian A besar yang di sebelah sini akan bertemu dengan A besar yang di sebelah sini. Begitu pula dengan yang ini, bertemu dengan yang ini, dan A besar yang ini bertemu dengan yang ini. Maka hasil perkawinan dari kedua A besar ini akan menjadi seluruhnya 2 A besar. Sampai di sini kita dapat mengetahui hasil dari perkawinan 2 gecko resesif, maka akan menghasilkan 100% keturunan resesif. Kemudian yang berikutnya, coba kita lihat bagaimana apabila kita mengawinkan gecko resesif dengan gecko het resesif. Sama halnya dengan yang tadi, kita juga buat tabel yang terdiri dari 4 buah kotak. Di sini 1 indukan resesif, berarti kita tulis 2 A besar pada bagian atas. Kemudian untuk indukan het resesif, berarti kita akan tulis 1 A besar dan juga 1 A kecil di bagian samping sini. Lalu kita silangkan lagi. A besar bertemu dengan A besar akan menjadi 2 A besar. Kemudian A kecil bertemu A besar menjadi A besar dan juga A kecil. Yang ini A besar bertemu dengan A besar lagi. Kemudian A kecil bertemu dengan A besar. Oke, pada perhitungan kita kali ini kita mendapatkan 2 hasil yang berbeda, yaitu 2 A besar dan yang satu lagi 1 A besar dan juga 1 A kecil. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gecko resesif apabila kita kawinkan dengan gecko het resesif, maka akan menghasilkan 50% gecko resesif dan juga 50%-nya lagi gecko het resesif. Lalu, bagaimana kalau resesif kita kawinkan dengan gecko normal? Oke, ayo kita coba lagi dengan cara yang sama. Di sini gecko resesif berarti kita akan menulis 2 A besar. Untuk gecko normal, kita akan tulis 2 A kecil. Kita gabungkan lagi. A kecil bertemu dengan A besar. 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 Di sini kita hanya mendapatkan 1 hasil saja, yaitu A besar dan juga A kecil. Maka dari itu kita memiliki kesimpulan bahwa hasil dari gecko resesif apabila dikawinkan dengan gecko normal, maka akan menghasilkan 100% gecko het resesif. Bagaimana? Apakah kalian sudah mulai paham cara untuk menghitung hasil perkawinan dari gen resesif? Apabila kalian merasa sudah mulai paham, sekarang mari kita coba kalian melakukannya sendiri. Menggunakan cara yang tadi, tapi pada kasus kali ini yang kita kawinkan adalah gecko het resesif dikawinkan dengan sesama gecko het resesif. Pause dulu video ini sampai kalian selesai mendapatkan hasilnya. Lalu play kembali dan kita cocokkan hasilnya. Dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita akan cocokkan jawabannya. Hasil perkawinan het resesif, apabila kita kawinkan dengan sesama het resesif, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Yaitu satu kemungkinan kita mendapatkan resesif, yaitu 2 huruf A besar. 2 kemungkinan kita mendapatkan het resesif, yaitu huruf A besar dan huruf A kecil. Dan 1 kemungkinan kita mendapatkan normal, yaitu 2 huruf A kecil. Berarti, hasil keturunan apabila kita mengawinkan het resesif dengan sesama het resesif, maka secara persentase akan seperti ini.
1 dari 4 kemungkinan akan menjadi resesif, yang artinya 25%. 2 dari 4 kemungkinan akan menjadi head resesif, yang artinya adalah 50%. Dan yang terakhir, 1 dari 4 kemungkinan adalah normal, yang artinya 25%. Tapi apa kalian masih ingat apa itu head resesif? Head resesif tidak akan bisa kita lihat secara visual, sehingga kita tidak akan bisa membedakan hasil keturunan yang head resesif dan juga yang normal. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jadi, dari hasil yang kita dapatkan tadi, yang dapat kita bedakan hanyalah 1 dari 4 perbandingan, yaitu hasil anakan yang resesif saja. Sedangkan 3 dari 4 kemungkinan yang akan kita dapatkan tidak dapat kita bedakan, karena semua gekonya akan terlihat secara visual sebagai normal. Padahal 2 di antara 3 gecko tersebut adalah head resesif. Karena 2 di antara 3 tersebut adalah head resesif, maka kita bisa sebut sebagai 66% head resesif. Atau lebih sederhananya, kalian juga dapat menyebutnya sebagai possible head, atau yang biasa disingkat menjadi PH. Possible head artinya mungkin membawa head. Kesimpulannya, hasil perkawinan dari gecko head resesif apabila dikawinkan dengan sesama gecko head resesif, maka 25% akan menjadi gecko resesif. Sedangkan 75% yang lainnya kita sebut dengan sebutan 66% head resesif, atau bisa juga disebut dengan possible head resesif. Oke, sekarang untuk yang terakhir, bagaimana apabila kita mengawinkan gecko head resesif dikawinkan dengan gecko normal? Kita buat dengan tabel seperti yang tadi. Lalu kita tulis indukannya, yaitu 2A kecil, yaitu gecko normal, dan juga 1A besar, 1A kecil sebagai gecko head resesif. A kecil bertemu dengan A besar, menjadi A besar dan juga A kecil. Kemudian A kecil bertemu A besar lagi. A kecil bertemu A kecil. A kecil bertemu A kecil. Di sini kita akan mendapatkan 2 hasil yang berbeda, yaitu 2 diantaranya merupakan A besar dan A kecil, 2 diantaranya lagi merupakan A kecil dan A kecil. Hasilnya berarti bisa kita sebut 50% sebagai head resesif dan juga yang 50% lagi sebagai normal. Namun, sama seperti yang sebelumnya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang normal dan juga head resesif, karena secara visual mereka akan terlihat sama saja. Maka dari itu, karena 2 di antara 4 kemungkinan merupakan head resesif, berarti kita dapat menyebutnya sebagai 50% head resesif. Atau apabila kalian tidak mau repot-repot menghitung presentasenya, bisa juga kalian sebut semuanya sebagai possible head resesif atau PH. Oke, sampai di sini Prof harap kalian sudah mengerti bagaimana dasar perhitungan untuk penurunan genetik pada gen resesif ini. Tapi ada satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa perhitungan yang tadi kita gunakan itu berlaku untuk satu morf resesif yang sama. Misalnya, Blizzard kita kawinkan dengan Blizzard. Atau Blizzard kita kawinkan dengan head Blizzard. Terus, kalau kita mengawinkan 2 gen resesif tapi morfnya berbeda, apa yang akan terjadi? Misalnya, Blizzard kita kawinkan dengan Eclipse. Maka hasil keturunan apa yang akan kita dapat? Apakah akan menghasilkan Blizzard Eclipse? Yang akan terjadi apabila kita mengawinkan gecko resesif dengan morf yang berbeda adalah setiap morf resesif akan menurunkan sifatnya masing-masing. Sebagai contohnya, apabila kita mengawinkan gecko Blizzard dengan gecko Eclipse, maka hasil yang akan kita dapatkan adalah normal double head resesif, yaitu head Blizzard dan juga head Eclipse. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai gen resesif.
Apabila masih ada yang kalian bingungkan atau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, jangan sungkan-sungkan, langsung aja tulis komentar di bawah. Prova bakalan bantuin kalian semaksimal mungkin sampai kalian benar-benar memahami bagaimana penurunan sifat gen resesif ini. Sampai di sini dulu video dari Prova Raptor kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.